Guys, trader itu pasti banyak banget yang pakai indikator, tapi banyak juga nih yang masih bingung cara pakai indikator itu seperti apa. Nah, langsung aja akan kita bahas hari ini bersama saya Albert dan seperti biasa ditemani oleh Pak Dwi. Ya, hai. Nih Pak, sebelum kita masuk ke penjelasan indikator yang lebih dalam, yang paling simpel dulu, indikator itu apa sama tujuannya itu sebenarnya apa sih Pak indikator? Ya, indikator itu sebetulnya untuk membantu kita mengambil keputusan. Keputusan entry, kemudian juga saat yang tepat untuk masuk posisi gitu. Mau jangka pendek maupun jangka panjang. Dan balik lagi, indikator itu bergunanya itu fungsinya itu sebagai alat ya Pak ya? Sebagai alat membantu kita untuk mengambil keputusan. Jadi kalau namanya alat, kalau kita yang pemakainya nggak ngerti, salah pakainya, bisa ngaco juga tuh Pak? Itu dia, makanya kita harus tahu nih fungsi dari indikator apa, kemudian pembagian indikator itu seperti apa. Betul, karena banyak banget Pak. Pasti aku yakin trader pemula termasuk aku waktu nyari indikator tuh kayak cuma cari namanya aja langsung dipakai aja tapi nggak ngerti. Nah sebenarnya indikator tuh kayak gimana sih Pak? Ya, indikator berdasarkan sifat dasar dia ada dua. Ada dua? Sebetulnya ada dua. Cuma ada dua, bukannya nama indikator tuh banyak banget? Banyak indikator berdasarkan sifat, ada dua. Gitu. Oke, kita pisah biar sifat, gampang nih. Ada dua? Ada dua. Pertama, dia sebagai leading indikator, dan kedua sebagai lagging indikator. Oke, aku yang udah coba bermain-main sama indikator aja baru denger nih Pak. Leading sama lagging, itu maksudnya apa Pak, leading indikator? Makanya banyak yang salah cara menggunakan indikator, karena dia nggak tahu nih. Kadang-kadang leading indikator dipakai bersamaan, jadi bingung kan? Dia harus dipisah. Suatu saat kita pakai leading indikator, di lain sisi kita filter pakai lagging indikator atau kebalikan. Dan ini sempat kita bahas juga nih Pak, banyak banget orang-orang yang indikator itu dicampur-campur kebanyakan sampai akhirnya pusing sendiri. Padahal fungsinya aja nggak tahu tuh Pak. Padahal cukup satu atau dua indikator aja yang kita pakai gitu, biar nggak pusing. Oke. Keputusan lebih cepat deh. Penjelasan yang lebih dalam Pak, leading indikator itu apa? Leading indikator itu dia lebih mendahului dari indikator yang kita pasang. Lebih mendahului harganya. Harganya ada nih. Kita sudah bisa mengidentifikasi ini sebetulnya harganya sudah mau jenuh atau gimana. Itu bisa Pak, prediksi ke depan gitu? Iya, bisa kita prediksi ke depan karena dia memasuki syarat-syarat tertentu. Itu leading indikator. Tapi pasti ada positif, ada negatifnya dong Pak. Kalau positifnya apa nih Pak? Positifnya kita lebih cepat ngambil keputusan. Oh. Negatifnya itu termasuk ada false signal. False signal, signalnya salah. Sinyal yang salah gitu. Oke, artinya positifnya itu karena ini memprediksi lebih dulu gitu ya. Iya. Kita bisa ibaratnya take action lebih cepat. Lebih cepat. Cuma masalahnya kalau take action lebih cepat ada kemungkinan false signalnya. Iya. Bahaya dong Pak. Ada solusinya nggak Pak? Ada solusinya, jam terbang. Kita bisa mengidentifikasi ini bakal akan jenuh nih gimana caranya. Nanti kan ada terbaca nih biasanya kebiasaan si indikator itu akan berbalik seperti apa. Sekali lagi jam terbang. Jam terbang nanti kalau udah lebih berpengalaman, udah lebih terbiasa ngeliat pergerakan karakter harga, sudah bisa terbaca. Lebih terbaca gitu. Jadi pas kita lihat, waduh signalnya kayaknya signal false nih. Ya. Itu langsung aja bisa jangan diikutin gitu Pak ya. Iya, jangan diikutin, betul-betul kita entry-nya yang tepat gitu. Oke, kalau kita ngomongin soal indikator nih Pak. Pasti kan lebih enak kalau ada gambarnya langsung nih Pak. Ini kayaknya aku lihat Pak Dwi udah nyiapin nih. Kalau yang leading indikator tuh gimana Pak contohnya Pak? Nah, leading indikator ini contoh saya pakai stokastik nih paling gampang nih. Stokastik ini pasti dipelajarin pertama kali ketika kita belajar trading forex. Ya kan? Ini buat melihat tren. Melihat tren ataupun dia biasanya dibaca secara jangka pendek. Dalam keadaan stagnan biasanya dipakai nih indikatornya. Oh, yang cepat. Stokastik ini artinya leading indikator. Nah, itu gimana Pak? Coba jelasin lebih dalam. Kita lihat nih, ini termasuk osilator juga sih sebetulnya stokastik ya kan, sebagai filter dari transaksi jangka panjang kita. Oke. Stokastik seperti dilihat seperti ini di bagian bawah, biasanya adanya di bagian bawah. Dia menampilkan peta harga dalam keadaan jenuh maupun dalam keadaan sudah layaknya kita lepas posisi ketika terjadinya tren. Oke. Ada angka 20%. Ada angka 80%, biasanya seperti itu default. Maksudnya apa tuh Pak? 20% apa? 80% apa? Oke. Kalau harga, disebutkan stokastik itu kan menampilkan dua kurva. Ya kan? Kurva berwarna hijau dan kurva berwarna merah bisa seperti itu. Itu persentase D dan persentase K. Nah,
ketika dua kurva ini berada di mendekati 80 dari bawah ke 80 gitu kan. Yeah. Kemudian antara dua kurva ini berkejauhan, menjauh. Oh, jadi kurva hijau sama merah ini misalnya jaraknya jauh. Iya, itu artinya tren masih akan terus berlanjut. Oke, kalau dempet? Kalau mulai mendekat tapi di wilayah 80%, artinya harga ini sudah mulai jenuh. Kalau dia lagi naik berarti kan trennya atau pergerakan harganya kan lagi naik nih, trend up. Ketika dia sudah menyempit berarti sudah selesai tuh kenaikan harganya. Nah ketika dia cross di 80% di sini, cross ke bawah, dari atas ke bawah, berarti saatnya kita mengambil posisi sell. Posisi sell karena dia udah lewatin wilayah overbought namanya. Overbought artinya udah terlalu banyak yang beli, harganya udah terlalu tinggi, udah saatnya terlalu turun tinggi, gitu Pak ya. Sudah mulai melemah trend up-nya gitu. Makanya kita ambil posisi sell. Nah, kalau yang di 20% artinya kalau 20% namanya wilayah oversold. Oversold. Oh, sold artinya sudah mulai jenuh di posisi jual. Harganya udah terlalu rendah. Terlalu rendah, saatnya kita mulai beli. Kalau si kurvanya itu sudah mulai mendekat dari bawah ke atas. Udah masuk ke angka 20%-nya ya, atau kalau dari atas tuh udah turun ke angka 80% ya, gitu. Udah di cross ke atas. Ya. Seperti itu. Itu namanya leading indikator menggunakan stokastik. Sebetulnya bukan stokastik aja sih, contohnya RSI juga bisa. Oh, ada banyak sebenarnya leading indikator tuh sebenarnya ada banyak gitu ya. Kita ambil contoh yang ini aja stokastik biasanya aja. kita momentum indikator, disebut momentum indikator juga. Momentum yang tepat gitu untuk masuk posisi. Jadinya dengan ada informasi cross ini nyentuh 20% atau 80%, kita tuh udah tahu ke depannya tuh gimana. Jadi yang kayak tadi dibilang tuh lebih cepat tahu ya Pak ya? Iya, lebih cepat tahu daripada kita mengandalkan indikator yang lagging. Nah, lagging apa nih Pak? Lagging indikator itu terjadi ketika harga sudah terjadi gitu. Dia telat masuk. Loh, kalau telat ngapain dipakai Pak, kan udah telat, udah kelewat. Lagging indikator ini berguna untuk melihat meneruskan tren. Sebetulnya sudah terjadi nih tren. Trennya udah terjadi. Tren sudah terjadi. Nah, kita masuk posisi untuk lebih aman. Makanya orang pakai trend following. Itu relatif lebih aman untuk mempertahankan posisi, misalnya jangka panjang tuh. Ibaratnya artinya yang leading indikator itu orang tuh mau masuk di posisi paling pas sebelum momentum trennya terjadi. Iya. Sedangkan yang ini tuh ibaratnya lebih berhati-hati gitu Pak ya. Betul. Mau udah terkonfirmasi dulu trennya baru ikut gitu Pak ya. Iya, makanya kan telat. Lagging, telat gitu. Oh, jadi ada gunanya juga nih telat ya Pak ya? Semua ada gunanya juga tuh telat. Karena untuk membatasi kerugiannya tuh udah terbaca gitu di mana. Ya kan? Oke. Indikator yang sering dipakai. Indikatornya apa nih Pak? Iya, langsung ke gambar ya Pak. Langsung ke gambar. Biasanya orang pakai moving average yang paling gampang. Moving average itu artinya termasuk ke lagging indikator. Lagging indikator pasti telat nih. Misalnya moving average-nya arahnya ke bawah kurvanya. Harga memang sudah di bawah gitu kan? Ya kan telat sebetulnya. Tapi kita pergunakan, ini tren turun. Arahnya sudah jelas turun. Tapi kapan saatnya kita masuk posisi gitu. Melihat harga itu juga lagi gitu. Jadi kalau kita ngelihat misalnya harganya udah turun, terus kita lihat MA-nya beneran turun, itu terkonfirmasi nih. Ini trennya terkonfirmasi gitu ya. Tinggal menempatkan stop loss-nya di wilayah swing terdekat yang tertinggi gitu. Oke. Nah, kalau di gambar paling jelas kelihatan di mana Pak? Nah, jelasnya seperti ini nih. Ini kan udah turun. Nah, ini stop loss-nya di sini atau stop loss-nya di sini. Masuk. Kalau buka posisi sell gitu Pak ya. Jadi untuk mengkonfirmasi ini betul-betul tren, lebih safety. Oke, artinya kalau sama nih dong kayak yang leading indikator, yang lagging indikator tuh bukan EMA aja, tapi ada banyak gitu Pak ya. Banyak, Bollinger Band seperti itu. Jadi sebetulnya di platform dibagi-bagi sudah ada foldernya. Ini ada bagian tren, bagian oskilator yang bisa dibaca. Kadang-kadang lagging sama leading ini digabung gitu untuk dianalisis. Untuk memfilter maksudnya. Gak apa-apa tuh Pak dicampur-campur. Asal mempunyai satu sifat yang berbeda bisa dicampur. Tapi kalau sifatnya sama untuk apa dicampur? Nanti berkebalikan malah. Bingung kita untuk memasuki posisi. Yang satu bilang apa, yang satu bilang apa. Iya, padahal mah sebetulnya ya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Gitu. Tapi nih Pak, aku jadi penasaran. Sebenarnya kalau kita ngomongin leading indikator sama lagging indikator, ada yang lebih bagus nggak sih? Atau sebenarnya balik lagi tergantung kita?
100% nggak ada yang bagus. Yang tadi kan sebetulnya membantu kita untuk mengambil keputusan. Tujuannya alat yang membantu gitu Pak ya? Sekali lagi, dengan adanya indikator ini kan kita bisa membatasi resiko. Setiap kali kita transaksi. Gitu. Oke, tapi jadi jelas sih Pak. Jadi kalau kita misalnya mulai nyari-nyari, bisa kan pasti tuh Pak, trader pemula nyari-nyari di internet indikator ini, indikator itu. Yang paling dasar tuh ya tadi, pahamin dulu leading indikator itu apa, lagging indikator itu apa, biar menggunakannya itu lebih pas. Lebih pas, lebih paham. Balik lagi, indikator itu alat. Kalau misalnya ambil contoh sapu gitu Pak ya. Kalau sapu memang buat ngebersihin tapi kita pakainya terbalik gitu Pak. Itu kan ngaco ya Pak. Ngaco. Sapu tapi ke kiri ke kanan juga sama yang nggak bersih-bersih juga bersih-bersih gitu kan. juga, balik Cara lagi. pakainya siapa? Sebagai trader tuh usernya harus bisa gitu Pak ya. Oke Pak, penjelasan hari ini tuh udah jelas banget dan apa ya, jadinya aku lebih ngerti lagi nih indikator tuh seperti apa dan aku penasaran nih. Berikutnya kayaknya akan seru kalau kita bahas indikator satu-satu, cara pemakaiannya gimana. Setuju Pak? Setuju. Janji nih Pak? Janji. Oke, kalau gitu makanya teman-teman nih, supaya nggak ketinggalan pembahasan indikator-indikator lainnya, pasti sudah subscribe dan pencet tombol notifikasi. Jangan lupa juga untuk like supaya apa ya, makin rame nih video kita nih Pak ya. Makin seru nih. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa dari Albert. Saya Dwi. Dadah.